kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Afgansyah. Saya dari Proyek Bisnis Pangan dengan NPM 2475384. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Seberapa pentingkah keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugerah melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara kita adalah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, maka dibutuhkan bahasa yang dapat menjembatani kesulitan berkomunikasi dan sekaligus mempersatukan masyarakat. Sejarah, kedudukan, fungsi yang melatar belakanginya. Untuk itu, pertama, karena kita adalah warga Indonesia, sehingga wajib mempelajari bahasa kita sendiri. Faktanya, selama bertahun-tahun mempelajari bahasa Indonesia dari SD hingga saat ini, kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa masih tergolong rendah. Kedua, mahasiswa bertindak sebagai peneliti dalam perguruan tinggi sebagai salah satu syarat kelulusan. Untuk itu, perlu kemampuan menulis yang baik. Contohnya menulis laporan hasil penelitian, TA, skripsi, makalah. Ketiga, selain kemampuan menulis, kemampuan berbahasa lainnya adalah kemampuan berbicara. Kemampuan ini yang akan sering digunakan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup akademik maupun non-akademik. Maka, mahasiswa adalah generasi yang akan mengharumkan bangsa di kemudian hari. Hendaknya memakai bahasa Indonesia yang sesuai tempatnya. Jika berada di lingkungan keluarga, gunakan bahasa Indonesia yang tutur kata yang sopan. Jika berada di sekolah dan berkomunikasi dengan teman sebaya, gunakanlah bahasa yang santai. Tempatkanlah penggunaan bahasa sesuai dengan di mana bahasa itu dituturkan. Dengan ini diharapkan rasa cinta akan bahasa Indonesia semakin meningkat, karena dengan menerapkan bahasa dengan baik maka kita telah mempersatukan bangsa tanpa ada kesenjangan dalam komunikasi. Bahasa Indonesia adalah identitas dan juga ciri khas bangsa yang harus dilestarikan dan dibawa hingga generasi selanjutnya. Keterampilan berbahasa. Keterampilan memiliki makna kecakapan. Jika seseorang dikatakan terampil berbahasa, artinya ia cakap dalam menggunakan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Keterampilan lisan yaitu berbicara dan menyimak, sedangkan keterampilan bahasa tulis adalah membaca dan menulis. Namun berdasarkan sifatnya, keterampilan dibagi menjadi dua, yaitu respektif, menyimak dan membaca, produktif, berbicara dan menulis. Keterampilan berbahasa. Berbicara, kegiatan menyampaikan pesan kepada orang lain dengan media bahasa lisan. Ada 3 tahapan dalam berbicara, yaitu tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Menyimak berbeda dengan mendengar. Menyimak memiliki tujuan sedangkan mendengar tidak. Menyimak juga dapat bersifat interaktif dan non-interaktif. Menulis, kegiatan menyampaikan pesan kepada orang lain dengan media bahasa tulis. Ada 3 tahap penulisan, yaitu pre-writing, writing, dan post-writing. Membaca, kegiatan berbahasa yang bertujuan untuk memahami pesan. Ada 4 jenis membaca, yaitu membaca pemahaman, membaca interpretasi, membaca kritis, dan membaca kreatif. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.